Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Rizkan Fatri Rahman, NPM 253111089 from class SE25DX. Today I will be presenting about organizational planning of organizing. Perencanaan organisasi adalah proses yang sistematis untuk menetapkan tujuan organisasi dan menemukan cara terbaik untuk mencapainya. Fungsi manajemen paling mendasar yang menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Intinya, berpikir sebelum bertindak, ini adalah peta jalan menuju masa depan yang diinginkan. Mengapa perencanaan sangat penting? Yang pertama, dapat memberikan arah dan tujuan, yaitu memastikan semua anggota organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Kedua, mengurangi ketidakpastian dengan memprediksi perubahan dan menyiapkan berbagai kemungkinan. Organisasi lebih siap menghadapi risiko. Ketiga, meminimalkan pemborosan sumber daya uang, waktu, dan tenaga dapat dialokasikan secara efisien ke kegiatan yang tepat. Keempat, menetapkan standar pengendalian. Tujuan dalam rencana menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan cakupan dan waktu. Yang pertama, perencanaan strategis. Tingkat manajemen puncak, fokus jangka panjang, contoh memutuskan untuk masuk ke pasar baru, melakukan merger atau mengubah model bisnis. Yang kedua, perencanaan taktis tingkat menengah, fokus jangka menengah yaitu contohnya rencana pemasaran produk baru, rencana anggaran divisi tahunan. Yang ketiga, perencanaan operasional, yaitu tingkat manajemen lini depan, fokus pada jangka pendek, contohnya jadwal shift karyawan, target produksi harian. Proses perencanaan ada 5 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan dengan menentukan apa yang ingin dicapai. Gunakan kriteria SMART. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Kedua, situasi. Lakukan analisis internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, yaitu peluang dan ancaman, atau biasa disebut dengan SWOT. Mengembangkan alternatif, brainstorming dan identifikasi berbagai kemungkinan tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan. Keempat, memilih alternatif terbaik, yaitu mengevaluasi setiap alternatif, misalnya analisis biaya, manfaat, dan dipilih yang paling efektif dan efisien. Kelima, menerapkan dan mengevaluasi rencana. Jalankan rencana, pantau kemajuan, dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia, fisik, keuangan, informasi, dan menyusun hubungan kerja hingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Yang menjawab pertanyaan bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Hasilnya adalah struktur organisasi, kerangka kerja formal yang dapat menunjukkan bagaimana orang dan pekerjaan diatur. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang pertama, pembagian tugas dipecah menjadi pekerjaan yang lebih sederhana dan khusus untuk meningkatkan keahlian dan efisiensi. Kedua, satu kesatuan komando. Setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan langsung untuk menghindari kebingungan dan konflik. Ketiga, rentan kendali, jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Yang keempat, pendelegasian wewenang, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Kelima, koordinasi mensinkronkan kegiatan berbagai departemen atau unit untuk memastikan keselarasan dalam
mengejar tujuan. Keenam, fleksibilitas. Struktur harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Struktur organisasi. Struktur fungsional dikelompokkan berdasarkan fungsi khusus, misalnya pemasaran, keuangan, produksi. Kelebihan, efisiensi, spesialis, komunikasi, kemudahan dalam departemen, kekurangan, silo departemen, koordinasi antar fungsi sulit. Kemudian struktur matrik, kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Kelebihan, fleksibel, penggunaan sumber daya optimal, kolaborasi tinggi. Kekurangan, potensi konflik wewenang kompleks. As a conclusion, planning and organizing are two inseparable core management function. Effective planning starts with clear goal setting and result as in a strategic, technical, and operational roadmap. Effective organizing transform plan into reality by structure people and resource into a coordinate framework. A strong combination of both led to an organization that is focused, efficient, adaptive, and ready to achieve its goal in dynamic business environment. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.